Saya Eudora Bestrinita Daily dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila akan menjelaskan tahapan pemeriksaan persidangan melalui e-court. Pertama, sebelum persidangan dimulai, panitera atau panitera pengganti melakukan pengecekan kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada hakim atau majelis hakim. Kemudian, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan terdakwa. Jika tidak memungkinkan untuk mendampingi di rutan atau lapas, maka penasihat hukum bersidang di kantor penuntut atau pengadilan. Ruangan tempat terdakwa hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan atau lapas, dan petugas IT, kecuali pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, surat dakwaan, keberatan atau eksepsi, dan pendapat penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 atau ayat 2. Lalu dilakukan pengucapan putusan atau putusan sela yang pelaksanaannya dapat dilangsungkan jika dalam keadaan tertentu. Kemudian, setiap saksi dan ahli serta penerjemah mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh hakim atau majelis hakim, dibantu dengan kerohaniawan dalam keadaan tertentu. Meskipun secara elektronik, tata cara pemeriksaan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dalam ruang sidang pengadilan dan berdasarkan ketentuan hukum acara. Hakim atau majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan jika dalam keadaan tertentu. Jika saksi yang identitasnya dirahasiakan, maka fitur video akan dimatikan pada aplikasi pelaksanaan sidang dan format audionya disamarkan atau mendengarkan keterangan saksi tanpa terdakwa. Pemeriksaan terdakwa dilakukan berdasarkan hukum acara, akan dilaksanakan secara elektronik jika terdakwa dalam keadaan tertentu. Lalu dilaksanakan pemeriksaan barang bukti yang berada di kantor penuntut dan akan diperlihatkan secara elektronik juga. Jika barang bukti berupa dokumen cetak, maka akan dicocokkan dokumen yang sudah di-scan dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut. Jika bukan berupa dokumen cetak, maka barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim sebelum diajukan sebagai barang bukti. Kemudian, dilaksanakan pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik yang dokumennya sudah dikirimkan sebelumnya.